Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari seksi dalam Tuhan. Saya baru selesai cuci tangan ya. Hari-hari ini kalau kita hidup di dalam era new normal, cuci tangan dengan menggunakan sabun sekarang adalah menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi carrier. Tetapi yang harus kita mengerti adalah bagaimana kita menjaga supaya kita menjaga kebersihan hidup kita, menjaga kebersihan diri, dan kita mengikuti protokol pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana kita mencuci tangan. Nah, tentang mencuci tangan, Bapak Ibu, saya teringat akan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 11, ayat yang ke-38 katakan begini. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia berheran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Suatu kali ketika orang Farisi menegur Yesus, kenapa ketika mau makan, Yesus tidak mencuci tangan. Dan Yesus selalu menjawab bahwa orang Farisi yang kita kenal, orang Farisi yang kita tahu hanya memperhatikan kebersihan luar, tetapi tidak memperhatikan bagaimana kehidupan di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita tampak bersih di luar, kita mencuci tangan dan sebagainya, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya yang di dalam pun harus bersih. Bukan hanya di luar kita melihat tampilan, orang melihat kita hidup baik, orang lain melihat kita hidup benar, orang lain selalu melihat kita hidup di dalam tidak ada masalah. Tetapi padahal di dalam ini adalah yang penting. Bagaimana kehidupan di luar tergantung hidup kita di dalam. Hidup di dalam ini akan memancar keluar, dan itulah yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan hidup kita. Hari-hari ini seperti Yesus katakan untuk orang Farisi, kamu hanya memperhatikan yang di luar, kita juga harus membersihkan hidup kita dari dalam. Bagaimana kerohanian kita, bagaimana dengan jam doa kita, bagaimana dengan ibadah kita, bagaimana dengan ketika kita membaca firman, semua itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, mari kita juga melakukan new normal di dalam kehidupan rohani kita, sehingga hidup kita selalu bersih, baik jasmani, baik rohani, sampai nanti Yesus yang kedua kali menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat the new normal era ini Tuhan. Kalau kami mengikuti protokol pemerintah, kami mencuci tangan dengan sabun untuk kami boleh menjaga kebersihan tangan kami. Kami juga teringat untuk menjaga kebersihan hati kami, menjaga kebersihan hidup kami. Bagaimana kami juga harus merawat yang ada di dalam manusia batiniah kami. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami supaya kami terus menjaga firman, menjaga pujian kami, menjaga jam doa kami, sehingga hidup di dalam kami, rohani kami selalu bersih, dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Dan sebentar kami akan pergi beristirahat, kami akan tidur, Tuhan sertai kami sepanjang kami istirahat, dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingat protokol kesehatan, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Begitu pula juga dengan kerohanian kita, menjaga kebersihan rohani kita, sehingga di dalam bersih, di luar bersih, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.